Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Rafiul Faruk akan mempresentasikan laporan praktikum petrologi acara 9 dengan judul Deskripsi dan Klasifikasi Batuan Metamorfik Foliasi. Untuk sampel nomor 1 dengan warna abu kehitaman. Lalu untuk strukturnya tidak ada. Untuk teksturnya sendiri itu foliasi skitos. Apa sih foliasi skitos itu? Foliasi skitos itu kan merupakan pesejajaran mineral yang dia tuh tidak nampak terlalu jelas antara persejajarannya. Bisa kita lihat dari batu ini tuh terdapat persejajaran mineral, cuman mungkin karena dia ini low to medium grade metamorfosenya itu dari rendah ke medium, jadi mungkin persejajaran mineral tuh tidak susah untuk dilihat, namun terdapat ya di sini dari batu ini kita bisa lihat. Lalu umumnya batu skitos ini tuh terdiri dari lapisan mineral yang paralel. Bisa terdiri dari mika atau silika atau muskovit juga bisa. Dan biasa juga warnanya itu terang bersinar gitu. Nah, terus untuk mineralnya terdapat muskovit 60%, kuarsanya 30% dan biotitnya 10%. Untuk nama batunya sendiri yaitu biotit quartz muskovit skis, dengan qualifier name-nya itu biotit quartz muskovit dan root name-nya itu skis. Lalu untuk batu nomor 2 dengan warna hitam, strukturnya mungkin di sini pas itu saya terlihat seperti kayak ada kekar di sini. Cuman setelah saya lihat lagi ini seperti bukan kekar karena tidak terdapat bidang yang diskontinu, hanya terdapat sebuah garis seperti kekar, namun bidangnya tetap kontinu pada bidang sebelum garis dan setelah garisnya. Terus untuk teksturnya itu foliasi skitos sama seperti sebelumnya. Terdapat persenjataan mineral yang tidak terlalu nampak namun terdapat pada batu ini. Lalu mineralnya yaitu biotit 80%, grey quartznya 15% dan garnetnya 5%. Untuk nama batuan sendiri yaitu garnet grey quartz biotit skis dengan qualifier name-nya garnet grey quartz biotit dan root name-nya skis. Lalu untuk sampel nomor 3 dengan warna hitam terang keputihan dengan strukturnya itu vein ya. Vein itu apa sih? Jadi vein itu terdapat mineral yang mengisi rongga-rongga pada batuan. Nah, ini bisa kita lihat kayak putih-putih itu mungkin terdapat kuarsa dan plagioklasnya juga. Lalu untuk teksturnya itu foliasi pilit. Foliasi pilit itu bisa kita lihat ya di sini. Dia tuh kayak seperti nampak bergelombang gitu. Nampak bergelombang. Permukaannya tuh bergelombang biasanya. Biasanya tuh foliasi ini tuh terjadinya pada metamorfose yang intensitasnya itu rendah. Ini kalau kita lihat dengan jelas itu dia seperti bergelombang gitu permukaannya. Lalu untuk mineralnya itu biotit 70%, quartznya 10% dan plagioklasnya 20%. Lalu untuk nama batuannya sendiri yaitu quartz plagioklas biotit pilit dengan qualifier name-nya quartz plagioklas biotit dan root name-nya pilit. Untuk sampel nomor 4 dengan warna coklat kekuningan, lalu dengan strukturnya lipatan karena bisa kita lihat di sini kayak terdapat sebuah perlipatan pada batuan ini. Lalu untuk teksturnya itu foliasi skis sama seperti sampel nomor 1. Lalu mineralnya itu kuarsanya 65%, biotitnya 10% dan feldsparnya 25%. Maka nama batu ini yaitu biotit feldspar quartz skis dengan qualifier name biotit feldspar quartz dan root name-nya skis. Lalu untuk sampel nomor 5 dengan warna hitam, strukturnya tidak ada. Lalu teksturnya ini foliasi slety. Kenapa bisa saya sebut foliasi slety? Karena pada batuan ini juga saya tuh susah melihat ya persenjajaran mineralnya, walaupun sebenarnya bisa dilihat, cuman dia tuh tidak nampak karena dia ini terbentuk dalam metamorfosa yang tingkat intensitasnya rendah sehingga batuan-batuan butiran-butirannya itu halus, jadi kita tuh susah untuk melihat persejajaran mineralnya.
biasanya itu permukaannya itu datar, foliasinya itu fine ya, lumayan ini. Lalu ya karena dia metamorfosnya tingkat rendah, maka butiran-butiran itu halus. Terus untuk mineralnya yaitu biotit 90% dan muskovit 10%. Maka nama batu ini adalah muskovit biotit slaty, dan qualifer name muskovit biotit, dan root name-nya slaty. Lalu untuk sampel nomor 6 dengan warna hitam abu kecoklatan dengan strukturnya lipatan. Di sini bisa kita lihat ya, kayak terdapat lipatan di sini tuh. Dia seperti membentuk huruf Z, lalu untuk huruf W kalau kita lihat dari vertikal. Di sini nampak jelas ya strukturnya lipatan, lalu dengan teksturnya foliasi gneisos. Nah, foliasi gneisos ini apa sih? Jadi foliasi gneisos ini mungkin kalau skis itu kan pas sejarah mineralnya sudah kelihatan namun belum terlalu jelas. Nah, kalau gneisos ini dia itu sudah lumayan jelas, persejajaran mineralnya bisa kita lihat dengan jelas. Nah, kenapa bisa kita lihat dengan jelas ini juga mungkin dipengaruhi dengan metamorfosa tingkat tingginya, sehingga dia memiliki penjajaran yang dapat kita lihat secara jelas. Nah, di struktur teksturnya sendiri gneisos ini karena dia itu memiliki lapisan yang komposisinya berbeda. Misalnya komposisi dengan band yang hitam dengan band yang putih. Misalnya band itu yang pertama dia itu biotit, terus band yang putih itu terdiri mungkin feldspar atau quartz. Nah, seperti itu. Maka persejajaran mineral itu dapat terlihat jelas karena terlihat dari bending-bending warna dan komposisi yang berbeda, hitam dan putih. Lalu untuk mineralnya biotit 60%, feldspar 35%, dan quartznya 5%. Nama batuannya adalah quartz feldspar biotit gneiss dengan qualifer name quartz feldspar biotit dan root name-nya gneiss. Dan ini merupakan referensi yang saya pakai untuk mendukung penyampaian laporan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.